Balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Masih bersama saya Ribu Tawadi, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Halo, gimana kabar yang sudah bergabung di live TikTok saya? Aduh, gimana nih kakak senior? Ada Bu Yuli, ada Ferdi CS juga. Oke, dan lanjut lagi pembacaan kita ya. Buat buku yang satu ini, buku yang keren karena dari sini kita bisa menemukan bagaimana kemudian sejarah kolonialisme, imperialisme berlangsung di muka bumi ini. Jadi kalau misalkan apa ya, bisa kalau kita misalkan mau ngobrolin soal kolonialisme, imperialisme, salah satu buku yang sangat recommended ya buat Anda yang ingin menjelajahi masa lampau gitu ya. Baik, tadi sudah sampai mana ya? Oh ini dia. Oke, ini perjalanan dari Carreri ya. Aha, penjelajah dari Italia. Baik. Orang-orang miskin, tulisnya, yang berkumpul di kabin Galiung yang berlayar menuju Tanah Harapan, Spanyol, baru merasakan kesulitan yang tidak kalah besarnya dibandingkan Bani Israel. Kelaparan, kehausan, penyakit, cuaca dingin terus-menerus menyaksikan penderitaan orang lain di samping guncangan dahsyat dari satu sisi kapal ke sisi lain akibat deburan ombak yang dahsyat. Dia menganggap tidak ada prospek kekayaan yang sebanding dengan penderitaan yang dialami. Bagi saya, semua ini maupun harapan-harapan besar ini tidak akan bisa membujuk saya untuk mengulangi perjalanan itu kembali, yang cukup untuk menghancurkan seseorang atau menjadikannya tidak layak melakukan apapun selama sisa hidupnya. Dia menghitung lamanya transit api penyucian ini, 204 hari dan 5 jam. Dia juga tidak terkesan dengan pengalaman saat tiba di tanah perjanjian. Adapun kota Acapulco, menurut saya lebih tepat disebut sebagai desa nelayan miskin daripada pasar utama di Laut Selatan dan pelabuhan untuk perjalanan ke Tiongkok. Rumah-rumahnya sedemikian buruk dan menyedihkan, hanya terbuat dari kayu, lumpur, dan jerami. Sebagai perbandingan, bagi Francesco Carletti, petualang Italia lainnya yang melakukan perjalanan ke arah sebaliknya, dari Acapulco ke Manila, 1 abad sebelumnya. Pengalaman penyeberangan Samudra Pasifik sangat berbeda. Sebuah perjalanan yang tenang, bahkan monoton, mirip dengan yang dialami Pigafetta. Dalam pelayaran yang makmur dan sangat menyenangkan, kami berhasil melewati perjalanan itu tanpa pernah menggerakkan layar atau melonggarkan tali dan selalu didorong oleh angin yang menguntungkan. Perjalanannya hanya membutuhkan waktu 66 hari. Apa yang pada dasarnya dibawa dalam perjalanan menuju Manila ini adalah perak dari Gunung Potosi dan tambang di Meksiko. Pada kemunculan pertama Galiung musiman, Acapulco menjadi hidup. Kabar dikirim dengan cepat ke kota Meksiko. Carreri melaporkan lonceng kota itu berdentang ceria. Para pedagang bergegas ke pelabuhan untuk menghadiri pameran dagang musiman yang meriah. Selama beberapa bulan singkat, Acapulco berubah menjadi pasar yang dinamis. Dari sana, barang-barang diangkut ke kota Meksiko melalui apa yang disebut sebagai Jalan Tiongkok. Semua ini tidak mudah. Melintasi sungai Papagayo dalam perjalanannya cukup berbahaya, seperti yang ditemukan oleh Carletti. Tidak ada sarana untuk melintasinya, baik jembatan maupun feri. Kami harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kami duduk di atas tumpukan labu kering tebal,
yang diikat bersama menjadi satu dengan jaringan batang tebu. Di atasnya kami meletakkan pelana kuda kami yang berenang menyeberanginya. Kami duduk di atas pelana itu. Lalu 4 orang Indian, 1 orang di setiap sudut rakit labu, berenang mendorongnya dan mengarahkannya ke seberang sungai dan menerobos arus air. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sekaligus membosankan, dan terutama untuk jumlah dan nilai barang sangat besar yang melewatinya setiap tahun. Meskipun begitu, hal itu harus dilakukan, dan bahkan Raja Muda pun melewati tempat itu dengan kesulitan dan bahaya yang sama saat berangkat dari Meksiko melalui pelabuhan Acapulco untuk menempati posisinya sebagai gubernur Peru. Sebagian dari barang-barang tersebut diangkut dengan kesulitan yang sama ke Veracruz di pesisir Atlantik, menimbulkan perdagangan dan perayaan serupa. Dari sana, galiung Atlantik membawa barang dagangan kembali ke Spanyol. Jika Carreri sama sekali tidak ingin mengulangi penyeberangan Samudra Pasifik, orang-orang lain masih mau melakukannya, meskipun dengan penderitaan yang menyiksa dalam perjalanan yang luar biasa ini. Tetapi keinginan untuk mendapatkan keuntungan merasuki banyak orang yang berusaha menjalaninya 4, 6, dan ada pula yang melakukannya 10 kali. Keuntungannya sangat besar dan orang-orang memang menjadi kaya raya. Dia menghitung bahwa keuntungan dari pelayaran itu mencapai 150 hingga 200%. Selain perdagangan sah yang dipajaki oleh kerajaan Spanyol, terjadi banyak penyelundupan dan penipuan dalam pelaporan. Tingkat korupsi seputar perdagangan galiung sangat mencengangkan. Namun, harga yang harus dibayar perdagangan itu sangat tinggi. Dari sekitar 400 pelayaran galiung, setidaknya 50 kapal tidak berhasil mencapai tujuannya. Biasanya dengan jumlah kematian yang tinggi atau bahkan semua awak dan penumpang. Taifun dan kapal karam di Kepulauan Pasifik merobek kapal-kapal itu dan menenggelamkan penumpangnya. Mereka yang berhasil mencapai daratan terancam akan dibunuh oleh penduduk setempat yang menjarah barang-barang. Penyakit kudis yang melanda kapal, api dari tempat memasak di dapur atau dari lentera dan lilin adalah perusak lainnya. Dasar laut Samudra Pasifik masih dipenuhi dengan harta karun dari Asia yang berserakan hingga kini. Sebagian besar dari kecelakaan itu terjadi saat meninggalkan atau memasuki selat San Bernardino. Beberapa galiung menghilang begitu saja. Pada tahun 1657, setahun setelah kepergiannya dari Manila, San Jose ditemukan terapung tak bernyawa di lepas pantai Acapulco. Peti mati hanyut yang dipenuhi mayat dan palka syarat dengan sutra. Para penyelundup sesekali masuk ke danau Spanyol. Kisah harta karun galiung Spanyol segera membangkitkan imajinasi bajak laut Eropa Utara. Pada tahun 1579, Francis Drake menangkap kapal yang akan berangkat menuju Manila dalam perjalanannya mengelilingi dunia dan menghasilkan keuntungan sebesar 4.700% untuk investornya. Hampir 2 abad setelahnya, saat terjadi perang antara Inggris dan Spanyol, Laksamana Inggris George Anson merampas Nuestra Señora de Cavadonga dalam perjalanan ke Manila. Meskipun kapal itu dilengkapi 60 meriam, hanya 10
yang dapat beroperasi pada saat itu. Anson mendapatkan 1.313.843 dolar perak dan 35 ton perak batangan. Dia membutuhkan 32 gerobak untuk membawa sebagian barang rampasan legendaris ini melalui jalanan kota London, ditonton oleh banyak orang. Bagi orang Inggris, itu adalah hadiah dari semua samudera. Untuk Manila dan Acapulco, kota Meksiko dan Veracruz, kota-kota penghubung dalam rantai panjang yang dimulai dari Tiongkok hingga Spanyol, total kerugian dalam perjalanan galai tahunan sangat spektakuler. Pada tahun 1638, Nuestra Señora de la Concepción berbobot 2.000 ton. Galiung Manila terbesar yang pernah dibuat Spanyol menghantam karang saat berusaha melintasi Kepulauan Mariana, membawa sutra Tiongkok, porselen, katun dari India, gading dari Kamboja, kapur barus dari Kalimantan, kayu manis, serta merica dan cengkih dari kepulauan rempah-rempah dan permata dari Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand. Kerugiannya sangat besar, tetapi tidak bisa dihitung. Ketiadaan manifest dari muatan di Manila menunjukkan adanya korupsi dalam skala besar. Kemudian kapal yang pulang, San Ambrosio, yang membawa perak dari Acapulco, tenggelam di lepas pantai Luzon. Untuk memperparah siklus kemalangan, galiung yang berangkat berikutnya tenggelam di dekat Jepang. 3 bencana itu melumpuhkan Manila. Puluhan ton perak gagal tiba, mustahil untuk membayar barang-barang yang dibawa ke Manila oleh Chung Tiongkok. Perdagangan pun berhenti total. Akibatnya, terjadi pemberontakan oleh koloni Tionghoa, pembantaian oleh gubernur Spanyol, dan kota itu nyaris hancur. Volume barang yang dibawa bolak-balik sangat besar. Diperkirakan 3/4 juta kilogram perak, sekitar 800 ton, melintasi Samudra Pasifik ke Manila pada paruh pertama abad ke-17. Jumlah sebenarnya mungkin 2 kali lipatnya, mengingat tingkat penyelundupan yang tinggi, terutama yang diangkut ke arah yang berlawanan adalah sutra. Galiung pada saat karamnya Conception umumnya mengangkut antara 30 dan 50 ton kain sekali jalan, sesuai permintaan kain mewah yang sangat tinggi. Sutra untuk perak, benang yang mengalir melalui perkembangan perdagangan yang dinamis di dunia abad ke-16. Bangsa Portugis menyediakan mata rantai lain dalam rantai pasokan global. Ketika Tiongkok melarang untuk berdagang langsung dengan Jepang pada tahun 1557. Makau berada dalam posisi yang tepat untuk mengeruk keuntungan. Jepang memiliki tambang perak yang aktif. Tiongkok memiliki kain sutra berkualitas tinggi yang diinginkan oleh Jepang. Para pedagang Portugis melangkah ke dalam celah tersebut untuk memfasilitasi pertukaran komoditas. Mereka kini memiliki akses reguler ke pameran dagang Guangzhou yang diadakan 2 kali setahun, tempat mereka dapat membeli dan menjual barang dagangannya. Pada tahun 1571, bergandengan tangan dengan kaum Jesuit, mereka mendapatkan hak penggunaan pelabuhan di Nagasaki. Kapal Portugis yang setara dengan Galiung Manila, kapal besar dari Amacon atau Macau, adalah kapal pengangkut besar dengan ukuran yang mirip dengan kapal raksasa Spanyol. Setiap tahun,
Kapal itu melakukan perjalanan keliling tahunan, berangkat dari Goa, singgah ke Makau untuk mengumpulkan sutra dan barang dagangan lainnya. Kapal itu berlayar ke Jepang. Mereka membawa pulang perak untuk diserap oleh pasar di Tiongkok, bersama dengan aneka senjata dan karya seni indah, pedang dan tombak, barang pernis, dan layar daun emas. Perak pun melanjutkan perjalanannya di Tiongkok, sementara barang dagangan lainnya dibawa ke Manila. Tempat barang selundupan juga datang atau dibawa dalam perjalanan laut panjang kembali ke Portugal. Makau adalah pusat perputaran perdagangan 3 arah jarak pendek. Tiongkok, Makau, Nagasaki, Makau, Tiongkok. Dan perdagangannya sangat menguntungkan. Oke, itu dia akhir dari bab ke-15. Wih, selesai juga akhirnya ya. 1 bab untuk malam hari ini. Oke deh, kita jumpa minggu depan ya di Serbuk Senin Berbuku. Ulasannya minggu depan aja deh. Terima kasih.